membunuh. Aku minta maaf. Aku harus pergi dari hutan ini untuk menghindari siluman luwak itu. Dan aku berjanji, setelah semua misiku berhasil, aku akan kembali ke sini bersamamu. Aku punya jalan keluar buatmu. Kau serahkan teman siluman ularmu itu, dan kau kulepaskan. Sekarang saatnya. Maafkan aku, Ishan. Aku harus melakukan ini. Hah? Di mana ini? Di mana aku? Ishan. Kenapa aku di sini? Tolong jangan banyak bergerak dulu. Luka kamu cukup parah. Dan kamu ada di tempatku. Ini rumahku. Tadi kamu kecelakaan dan kebetulan dekat sama rumah aku. Jadi aku bawa ke sini untuk merawatmu. Hentikan. Kamu adalah siluman ular dan kamu sedang berusaha ingin membunuhku, Tidak, kan? Ishan. Aku mohon dengarkan aku. Dengarkan aku. Aku mohon dengar dulu. Dulu, suamiku, Mas Manu, dia sudah berkorban untuk menyelamatkanmu. Dulu memang aku dikuasai cintaku sama Mas Manu karena rohnya ada di tubuh kamu, Ishan. Tapi sekarang suamiku sudah benar-benar mati karena menyelamatkanmu. Dan aku merasa kamu itu suamiku. Karena itulah aku mengikutimu, karena roh Mas Manu ada di tubuh kamu. Dan aku ingin dia kembali karena sudah lama aku tidak bersamanya. Aku sangat merindukan suamiku. Jadi aku tetap mengikutimu datang padamu dan merasa kamu seperti dia dengan apa yang kulakukan. Tapi tiba-tiba dia sudah tiada. Mas Manu sudah tidak bersama denganku. Dan aku benar-benar minta maaf padamu, Ihsan. Hanya saja, aku menjadi gila karena aku benar-benar menginginkannya. Dan sekarang setelah dia tiada, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku minta maaf, Ishan. Aku tahu bahwa aku tidak berhak mendapatkan maafmu. Maksudku, aku tidak berhak mendapatkan itu. Tidak apa-apa. Aku hanya tidak ingin kamu melupakanku. Yang aku mau, hanya aku bisa merawatmu sekarang. Aku mohon, aku hanya ingin merawatmu, Ishan. Dan aku ingin memulai hidup yang baru. Dan ingin melupakan masa laluku. Dan mencari pekerjaan. Dan melanjutkan hidupku. Aku minta maaf, Ishan. Tolong maafkan aku. Maksudku, tidak masalah kalau kau tidak mau memaafkan diriku. Tapi izinkan aku untuk merawatmu, karena lukamu sangat parah. Aku ngerasa Tara benar-benar tulus. Aku harus nolongin Tara yang udah baik nolongin aku.
Mama, sayang. Mama makan yang banyak ya. Alhamdulillah. Kalau Mama makan yang banyak, Ishan pasti seneng. Karena Mama lekas sembuh. Pinter ya kamu, belaga nyuapin mertua, pura-pura baik. Kemarin-kemarin kemana aja? Nadine ini memang anak baik, bukannya pura-pura baik. Aduh, Mbak Maya itu kan orangnya nggak bisa bedain mana orang yang baik sama yang pura-pura baik. Lagian mana ada pembunuh itu baik? Sudahlah Selvi, nggak usah ungkit itu lagi. Maafin Tante Sylvie ya, orangnya memang kayak begitu. Mama jangan banyak pikiran ya. Kata maaf itu juga tidak perlu Mama. Karena memang Tante Sylvie seperti itu mungkin belum bisa menerima kematian Om Ben. Mama makan lagi ya. Udah cukup, udah kenyang Mama. Ishan pasti mengira aku sudah benar-benar menyesali perbuatanku dulu. Kamu salah, Ishan. Aku masih mau membalaskan dendamku pada Nadine. Lalu aku akan serahkan Nadine pada Chandra. Marketing baru. Iya, Siapa? nanti kamu juga akan tahu. Ya, masuk. Selamat siang. Ishan, maksud kamu dia karyawan barunya? Iya, Kenapa kamu terima dia kerja di sini? Tara lagi butuh kerjaan dan kebetulan di kantor kita lagi ada posisi yang kosong. Makanya aku terima Tara kerja di sini. Nggak mungkin. Kamu inget gak? Dia udah bikin hidup kamu susah kemarin. Dia bikin kamu nggak kenalin diri kamu sendiri. Kamu nggak usah khawatir, Tara akan profesional. Aku curiga. Dia pasti ngerencanain sesuatu untuk Ishan. Oh ya, 1 jam lagi kita mau meeting. Kamu ikut meeting sama kita ya, Tara? Ya, baik Ishan. Aku nggak perlu tunggu Tara untuk menangkap kamu. Akhirnya kita ketemu lagi, Nyonya Ihsan. Harus kuakui selama ini kau pandai menyimpan identitasmu. Maksud kamu apa? Saya tahu kamu siluman ular. Jangan selalu menuduh kamu. Aku nggak bodoh, Nadine. Kamu siluman ular. Kamu kemarin berkelahi dengan. Mau kamu apa? Aku akan menghabisimu hari ini. Kekuatan dari mana ini? Kenapa luak itu tidak bisa sentuh aku?
Nadine, gue tuh semakin yakin kalau lu itu emang jodoh gue. Gue semakin yakin siluman ular kayak lu itu pasti bakal berjodoh sama gue. Kok aku keluar ya sisi kularnya? Apa aku hamil? Kemana aja kamu? Pasti kamu habis pergi sama laki-laki simpanan kamu itu kan? Laki-laki simpanan? Aku nggak punya laki-laki simpanan, Irfan. Perempuan gak tahu diri. Kamu denger ya, kamu itu udah miskin. Udah gak tahu asal-usulnya dari mana. Masih bersyukur kamu bisa tinggal di sini. Kamu itu perempuan yang drama queen, tahu nggak? Penuh kepura-puraan, penuh sandiwara. Tante, maaf ya. Nadine butuh istirahat. Badan Nadine lemes banget. Enak aja. Apa sih yang dilakukan Sylvie sama Irfan? Kelihatan kayak marah gitu sama Nadine. Bo Jum, iya Nya. Ada apanya? Anterin saya jalan-jalan keluar. Baiknya, tapi Mbok Jum ambil tongkat dulu ya Nya. Ininya tongkatnya. Pelan-pelannya, pelan-pelan. Gue mau matiin apinya. Kenapa lo berdiri di situ? Ada apa ini? Aduh Nadine, kamu tuh gimana sih? Makanya kamu jangan deket-deket api. Untung aja kamu nggak kebakar. Tante Maya, ini si Nadine. Orang lagi nyiram api, dia malah main api. Mau bunuh diri kayaknya. Iya, aduh Mbak Maya, untung ada Irfan. Dia inisiatif ngambil air langsung siram Nadine. Kalau enggak, Nadine bisa kebakar. Iya kan? Nadine, kamu nggak apa-apa? Nadine nggak apa-apa, Ma. Tapi muka kamu pucat begitu. Ayo istirahat aja yuk. Tara, presentasi pertamamu ini benar-benar membuat aku merasa puas. Terima kasih Pak Ishan. Kamu nggak perlu panggil aku Pak Ihsan. Panggil saja Ihsan, itu lebih baik, oke? Oke Ishan. Tara, Kenapa aku masih merasa Mas Manu masih hidup di dalam diri Ishan? Kalau ada yang bisa menggantikan Mas Manu, itu cuma Ishan. Tara, sekarang kamu ikut ke ruanganku, ayo. Aku rasa ada yang gak beres sama si Tara. Jangan-jangan dia juga mau ngedeketin Ishan. Saingan aku bertambah satu lagi sekarang. Mana binatangnya? Ini mah. Ya udah, cepetan kamu masukin kamar mandi, cepet-cepet. Ya tenang aja, Ma.
Ngapain kalian di sini? Ayo jawab. Oh, cepat kalian ngaku. Kalian mau jahatin Nadine. Mama lagi marah sama siapa itu? Aduh, Mbak Maya gimana sih? Jangan asal nuduh sembarangan dong. Kita kesini itu mau lihat keadaannya Nadine tahu. Bener Tante, lagian mana buktinya kalau kita mau jahatin Nadine? Tante Sylvie sama Irfan mau ngejahatin aku lagi. Oh, jadi mereka mengirimkan binatang ini ke aku. Mereka pikir aku takut. Tapi kalau aku ceritakan ini ke Mama, Mama pasti akan marah dan Tante Sylvie akan makin dendam sama aku. Aku akan usir mereka dengan caraku. Aku harus jadi ular. Ya. Nadine, kamu nggak apa-apa? Mama, loh, ada apa Mama? Kok pada ngumpul di sini? Emangnya kenapa Mama? Tuh kan, bener kan? Nadine gak kenapa-napa kok. Makanya Mbak Maya itu jangan berburuk sangka dulu. Sylvie, saya harap kamu tidak bohong. Kalau kamu terbukti mau nyelakain Nadine, saya nggak akan maafin kamu. Mbak jangan coba-coba mengancam aku ya. Karena satu-satunya orang yang mengancam keluarga ini adalah Nadine. Dia yang udah membunuh suamiku. Kamu nggak apa-apa. Ngapain kamu kesini, Tara? Aku cuma ingin mengunjungi kamu. Dan kita ini sesama siluman ular. Dan kita juga harus saling peduli satu sama lain kan. Jadi aku hanya mampir dan ingin melihat kamu. Tara, kamu jalani hidup kamu aja. Aku pun juga sama. Aku menjalani hidup aku. Lebih baik kamu gak usah datang ke sini. Tidak, Nadine. Tolong jangan salah sangka dulu. Dan aku sudah sangat lelah hidup seperti ini. Dan aku mau memulai kehidupanku yang baru. Aku gak percaya sama kamu. Itu pasti akal-akalan kamu untuk memperdaya aku, ya kan? Tidak Nadine, aku tidak bohong. Aku datang ke sini dengan niat tulus. Aku ingin memulai kehidupan yang baru dan aku mohon terima maafku, Nadine. Aku tidak berbohong. Kalau kamu ingin memulai hidup baru kamu, gak perlu kamu harus datang ke rumahku. Nadine? Nadine? Nadine, aku akan membawamu pergi dari sini. Kamu gak akan pernah bisa bawa aku pergi dari sini. Nadine, aku benar-benar ingin berdamai denganmu. Dan aku kesini, kamu tahu, aku lari dari kejaran Chandra. Nadine? Dan aku... Ishan? Nadine? Ishan. Apa yang kamu miliki sekarang semuanya akan jadi milikku, Nadine.
Nadine? Pagi-pagi begini dia udah nggak ada. Tapi pergi kemana ya? Nadine? Sayangku, aku bawa makanan buat kamu. Ini sarapan dulu ya. Aku pikir kamu pergi, Nadine. Ternyata kamu lagi nyiapin sarapan buat aku. Terima kasih, Nadine. Sama-sama. Aku ingin menjadi istri yang kamu banggakan, sayang. Dan aku mau hari-hari kita dipenuhi dengan cinta. Sayang, aku suapin ya makanannya buat kamu. Apa kamu udah sarapan? Belum. Ya udah, kita makan bareng ya. Aku suapin kamu. Berarti suap-suapan dong. Nadine! Nadine! Kayaknya Bella panggil aku deh, sayang. Aku ke bawah dulu ya. Nadine, kamu kan lagi sarapan sama aku. Nanti saja nemuin Bellanya. Bentar ya, kamu harus habisin sarapannya. Ya sayang ya, I love you. Mwah. Lama banget lagi nggak turun-turun. Nadine! Nadine! Aduh, Nadine maaf ya, aku nggak sengaja. Kenapa perutku tiba-tiba sakit? Sakit ya? Kamu manggil aku kenapa, Bella? Kenapa ya tadi aku manggil kamu? Aduh Nadine, aku lupa lagi. Ya udah nanti kalau aku udah inget, aku panggil kamu lagi, ya? Sini aku bantuin. Bella, nggak usah. Nanti biar Nadine aja yang nolongin aku. Sekarang sebaiknya kamu keluar dari kamarku. Karena nggak enak kalau ada yang lihat kamu masuk ke kamarku. Kamu kayak sama siapa aja deh. Kita kan sepupu. Udah sih. Tapi Bella... Aku bantuin ya. Tuh, kerak kamu aja masih berantakan. Nah, kalau kayak gini kan rapih. Nadine. Nadine. Kamu kenapa sayang? Aduh, salah besar kalau kamu mikir antara aku sama Bella ada sesuatu. Ingat Nadine, Bella itu kan sepupuku. Aku percaya sama kamu, sayang. Tapi aku tahu, Bella sangat ingin dapetin kamu dan nyingkirin aku. Nadine, ada apa, Shan? Oh, gak apa-apa kok, Ma. Nadine cuma sedikit lelah aja. Bener, Nadine. Iya, Mama.
Aduh, Nadine, kamu kenapa sayang? Kamu mau aku antar ke dokter? perut aku agak kram. Aku baik-baik aja sayang. Yang penting kamu selalu peluk aku. Dan aku selalu dalam pelukan kamu. Ishan, kita berangkat yuk. Nanti terlambat loh. Tolong kasih aku waktu sama Nadine. Dia lagi sakit. Kalau kamu mau berangkat duluan, ya udah silakan. Sayang, nggak apa-apa. Kalau kamu mau berangkat, kamu berangkat aja. Kasihan karyawan kamu udah menunggu kamu di kantor. Kamu udah nggak apa-apa? Ya, aku nggak apa-apa. Udah sembuh karena barusan dipelukan. Ya udah, kalau gitu aku berangkat ya. Ayo Tante. Kamu istirahat aja dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa, panggil aja Mbok Jum atau Atun, ya. Mama ke kamar dulu ya. Makasih ya, Mama. Nadine, kamu kenapa? Nadine? Kamu nggak apa-apa, Nadine? Gak apa-apa kamu? Maaf ya, Mama. Kamu nggak apa-apa. Muka kamu pucat sekali. Apa yang sakit? Kepala Nadine pusing, Ma. Perut Nadine juga mual, pengen muntah terus. Itu kan. Ayo kita periksa ke dokter ya. Ikut Mama ke rumah sakit. Ayo, ayo. 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 Tenang aja sayang ya. Aku yakin sekarang ini aku lagi hamil. Mama kok merasa Mama bakalan punya cucu. Semoga aja ya, Ma. Ibu Nadine, mari Ibu silakan masuk. Nadine masuk dulu ya, Ma. Ayo, Suster. Suster, ruang Lestari di mana ya? Ruang Lestari Bapak lurus, nanti setelah meja resepsionis Bapak belok ke kiri. Kasih ya, Suster. Iya, sama-sama Pak. Aku mencium siluman ular di sini. Siapa dia? Maaf Bu, saya mau tanya dulu. Ini mual-mualnya itu sesekali apa terus-menerus ya Bu? Kalau mualnya sih sesekali, Dokter. Oh begitu ya. Saya juga suka pusing. Cuma ini loh, kadang-kadang suka sakit banget perut saya, Dokter. Sebelumnya udah pernah pakai test pack Bu? Belum, Dokter. Belum pernah ya? Oke, kalau gitu gimana kalau saya cek pakai USG dulu ya Bu ya? Iya, Dokter. Suster, tolong siapin alatnya. Sebentar ya. Ini Dokter. Oke. Permisi ya Bu, saya Iya, periksa Dokter. dulu ya. Ada apa, Dokter? Selamat ya, Ibu hamil. Saya hamil, Dokter. Ya, tapi sepertinya ada yang aneh nih Bu. Memangnya aneh kenapa, Dokter? Bisa kasih tahu saya, Dokter? Janin dalam perut Ibu seperti ular Bu. Aku hamil bayi ular. Gimana kalau nanti Ishan tahu kalau aku hamil bayi ular? Ibu bisa lihat sendiri.
hasil USG-nya bisa ibu bawa ke dokter lain kalau ibu nggak percaya. Oh, makasih dok. Nadine, gimana? Udah selesai? Sudah, Ma. Dokter bilang apa? Nadine? Ibu Nadine, maaf ini hasil USG-nya ketinggalan. Oh, makasih, suster. Hasilnya apa, suster? Iya ibu, selamat menantu ibu positif hamil. Hamil? Kamu hamil, Nadine? Menantu saya hamil, suster. Alhamdulillah, syukur. Isyan udah tahu belum? Belum, Mama. Ya udah, Mama kasih tahu ya. Mama telepon dia sekarang. Sebentar. Apa yang akan terjadi kalau papa sama nenek kamu tahu kalau kamu itu bayi ulang, Nak? Maaf ya teman-teman, aku mau angkat telepon dulu sebentar. Halo? Shan, ada kabar baik. Iya Ma, ada apa? Aku lagi meeting sekarang. Nadine hamil. Ya kamu. Alhamdulillah. Nadine hamil. Enggak. Ini nggak boleh terjadi. Isyan nggak boleh punya anak dari Nadine. Pasti kamu habis pergi sama laki-laki simpanan kamu itu kan? Ini Mama sama Nadine masih di rumah sakit. Sebentar lagi kita pulang kok. Iya, Pak. Isyan. Isyan. Kamu nggak bisa ninggalin rapat gitu aja dong. Kamu harus selesaiin dulu rapatnya. Bella, aku harus ketemu istriku dan ini sangat penting. Meetingnya kan bisa kita lanjutkan besok atau lusa. Kamu atur aja ya. Ya ampun. Aduh, lagi kayak gini malah bannya kempes. Kalau begini, mana bisa buru-buru. Aku naik ojek aja yang penting. Aku bisa ketemu Nadine. Stop. Pak, cepat Pak. Saya mau ketemu istri saya, Pak. Istri saya lagi hamil yang pertama. Dan sebentar lagi aku mau jadi papa. Wah, selamat Pak. Dulu saya waktu punya istri, anak yang pertama Pak. Saya juga seneng banget sama kayak Bapak. Ayo Pak, cepat Pak. Ayo kita berangkat Pak. Saya seneng banget Pak. Ya, oke. Silakan pakai.
Apa? Nadine hamil? Mbak, coba Mbak cek dulu. Jangan-jangan Nadine itu hamil bukan anaknya Ihsan, tapi anak selingkuhannya. Bisa jadi itu mah. Jaga mulut kalian ya. Gak kelewatan kalau bicara. Kalau Ihsan lihat USG ini, terus dia tahu aku ternyata hamil ular, gimana? Alhamdulillah, kita mau punya anak sayang. Waktu tadi mama ngasih tahu aku, rasanya sulit digambarin dengan kata-kata. Aku bahagia banget. Hai sayang, ini papa kamu. Papa pengen banget bisa cepat ketemu kamu. Papa yakin, kalau kamu perempuan, pasti kamu cantik kayak mama. Dan kalau kamu laki-laki, pasti kamu ganteng kayak papa. Mana, aku mau lihat hasil USG-nya. Pasti lucu banget mukanya. Ihsan mau lihat hasil USG-nya. Gimana nanti kalau dia tahu ternyata bayinya ular? Kamu ini Ihsan, mukanya tuh belum kelihatan. Umurnya juga baru beberapa minggu. Iya, tapi aku tetap pengen lihat hasil USG-nya. Aku pengen tahu janin bayiku kayak apa, Ma. Mana sayang? Coba aku lihat. Sayang, apa yang dibilang mama itu benar. Lagian juga baru beberapa minggu, gak akan kelihatan dong mirip papanya apa mamanya. Kenapa? Aku kan gak sabar pengen lihat sayang. Ini anak kita sayang. Hasil foto USG-nya normal. Hah? Aku yakin tadi yang ada di perutku adalah bayi ular. Radit SMS. Maksudnya Radit SMS begini apa? Aku tahu sekarang kenapa Nadine tidak bisa diserang. Janin itu melindunginya. Itu lebih baik buatku. Dan kekuatan Nadine saat malam bulan purnama itu adalah kelemahan semua siluman ular. Dan saat itu aku akan ambil roh bayi itu dan menyempurnakan kekuatanku. Kamu harus bawa Nadine padaku saat itu. Agar kamu bisa bebas. Aku gak perlu lagi setengah dari permata merah di 5. Dan aku akan dapetin Ihsan. Satu-satunya laki-laki yang bisa menggantikan suamiku. Kemana sih Radit sih? Katanya mau ketemu aku di sini. Tapi dia nggak kunjung datang. Sebenarnya apa sih? Maksud Radit itu apa sih? Ada hubungannya dengan USG itu maksudnya apa? Nadine, maaf ya aku terlambat. Kamu jelasin aja. Apa hubungannya kamu dengan hasil USG? Apa yang akan terjadi kalau papa sama nenek kamu tahu
kalau kamu itu bayi ulang, nak. Aku sudah tahu kalau kamu itu siluman ular. Maksud kamu apa? Jangan sembarangan ngomong kamu. Kamu nggak usah mengelak, Nadine. Dan Ihsan nggak akan terima kamu. Tapi kamu jangan khawatir, Nadine. Aku akan terima kamu dan aku akan mencintai kamu, Nadine. Dia bukan manusia biasa. Dia bisa membius aku sampai aku nggak sadar. Tapi kalau dia manusia ular, kenapa aku nggak bisa mencium aromanya? Siapa kamu sebenarnya? Kamu siluman ular juga. Nadine! Kenapa sih Nadine pakai hamil segala, mah? Sabar sayang. Gimana aku bisa sabar? Kehamilan Nadine tuh bikin aku mati kutu. Ihsan jadi makin sayang sama Nadine dan aku nggak bisa pengaruhin dia. Sayang, kamu ngedenger Nadine hamil aja kok kayak dunia mau kiamat sih? Emangnya nggak bisa kalau Nadine itu nanti keguguran? Wah, bener juga ya, Mah. Mama punya rencana untuk gugurin Nadine. Oh iya dong, Mama itu selalu punya rencana supaya dia itu tidak pernah bahagia di hidupnya. Ya kalau sekarang Nadine aja bisa ngebunuh papa kita, kenapa enggak kalau bayinya kita bunuh juga? Nadine, kamu harus segera tinggalin Ihsan. Karena dia nggak bakal terima anak kamu. Aku nggak akan pernah tinggalin Ihsan. Banyak hal yang kita lalui bersama. Aku sangat mencintai suami aku. Nadine, kalau kamu nggak tinggalin Ihsan, Ihsan yang bakal tinggalin kamu. Aku nggak akan pernah tinggalin dia. Aku mencintai Ihsan. Nadine, kamu itu siluman ular dan nggak akan bisa bersatu sama manusia. Jangan sedih, Nadine. Aku juga pernah mencintai orang yang berbeda. Itu memang sakit. Tapi kita ini siluman ular, tidak bisa bersatu dengan manusia. Aku nggak mau lihat kamu sedih, Nadine. Dan aku nggak mau lihat kamu menderita. Karena aku mencintai kamu. Tinggalin Ihsan dan kamu hidup sama aku. Aku nggak bisa tinggalin Ihsan. Sebelum bulan purnama penuh, kita harus bersama. Tinggalin Ihsan. Kalau tidak, aku akan kasih lihat foto USG hamil kamu. Biar Ihsan dan keluarganya yang akan usir kamu dari rumah. Aku nggak mungkin tinggalin Ihsan. Aku sangat mencintai Ihsan. Nggak mungkin. Nadine. Tara. Ngapain kamu di sini? Aku cuma mau kasih selamat untuk kehamilan kamu, Nadine. Aku senang. Selamat ya, Nadine. Kamu pasti hanya sandiwara, ya kan? Tidak, Nadine. Kenapa kamu masih gak percaya? Maafin aku, Nadine. Kemarin aku terus memburu kamu karena aku masih ngerasa kamu yang membunuh suamiku. Tapi sekarang semuanya sudah jelas. Kalau bukan kamu membunuh suamiku. Dan aku tahu rasanya sekarang kalau ada yang menuduh kita. Aku mohon, tolong percaya padaku.
Aku benar-benar tulus padamu, aku benar-benar bahagia. Dan sebagai sesama ular, aku tidak mau hubungan kita seperti ini. Aku mohon, apapun yang terjadi tolong lupakan. Lupakan saja Nadine. Aku mohon, bisakah kita bersahabat? Kita bisa berteman kan? Aku mohon. Kamu di mana sayang? Nadine, aku bawain susu buat kamu. Kamu di mana sayang? Bella? Hei, Kamu lihat Nadine nggak? emangnya di kamarnya nggak ada? Nggak ada. Aku sih nggak lihat. Apa jangan-jangan dia pergi diem-diem lagi kayak kemarin itu? Ya kayak yang biasa dilakuin kalau kamu lagi di kantor. Bella, jangan ngomong sembarangan. Loh, kamu tanya aja sama mama kamu. Kemarin aja dijelaskan, dia tuh pergi sama Radit tanpa sepengetahuan kamu. Udah deh, San. Dia tuh gak usah dibelain lagi, dia udah jelas-jelas salah. Aku malah sebenarnya curiga. Jangan-jangan dia hamilnya gak sama kamu. Cukup. Bella, aku ingetin kamu ya, kamu jangan bicara sembarangan. Kamu jangan sembarangan nuduh Nadine kalau nggak ada buktinya. Ishan? Nadine? Nadine, kamu dari mana aja? Aku nggak dari mana-mana. Sayang, aku nyariin kamu dari tadi. Aku udah siapin susu buat kamu. Makasih sayang. Ayo, kita ke dalam. Dadada. Sayang, Ya. mulai hari ini kamu harus banyak minum susu. Karena dengan banyak minum susu, nanti kamu dan juga bayi kita akan menjadi bayi yang sehat. Oke sayang. Enak kan? Hai baby. Halo sayang. Aku udah gak sabar untuk ketemu dengan bayi kita. Dia pasti cantik kayak kamu. Akhirnya doaku selama ini dikabulkan oleh Allah. Mempunyai anak dari istri yang cantik. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas anugerah-Mu dengan memberikan aku cucu. Lindungilah cucuku dan ibunya. Semoga keduanya sehat. Amin.
Mama perut sakit, Mama. Aduh, Jom. Panggil Ihsan kamarnya cepat. Bednya. Ya, tahan ya sayang. Nadine takut terjadi apa sih? Mama sama bayi Nadine, Mama. Iya sayang. Udah kita ke rumah sakit ya. Kenapa-napa sama kandungan kamu. Dan Ihsan. Ya Allah. Ada apa, Mbok? Dan Non Nadine jatuh dari tangga, Den. Astagfirullah. Duh, Ihsan kok lama banget sih. Mbok Jum! Cepat Mbok Jum! Ihsan tolong Nadine. Kenapa Nadine bisa jatuh dari tangga? Kita bawa ke rumah sakit, San. Ayo. Lalu aja Nadine itu beruntung. Kali ini dia nggak akan beruntung. Nadine dan bayinya pasti bisa kita singkirkan. Gimana dokter? Keadaan menantu saya? Kandungannya baik-baik saja, Ibu. Bahkan bayinya juga sehat. Bahkan bayinya sudah bisa merayap ke sana sini. Ternyata Radit bener-bener nekat nih orang. Merayap maksud dokter apa? Ibu, ini terlalu serius. Saya cuma bercanda, Ibu. Mana ada bayi merayap? Memangnya bayi ular. Sayang, aku nggak mau kamu tinggalin aku. Aku pingin kamu nemenin aku. Dokter, bagaimanapun dia adalah suami aku. Aku butuh suami aku nemenin aku ya, Dok. Aku akan ada di sini selalu buat kamu, sayang. Nadine sepertinya sengaja banget. Gak mau berduaan sama aku di sini. Sepertinya Ihsan sama sekali nggak sadar kalau ini bukan dokter asli. Dia nggak tahu kalau ini si Radit. Mulai detik ini juga, aku minta semua hati-hati dan ikut menjaga kehamilan istriku. Aku nggak mau ada hal sekecil apapun yang bisa membahayakan istriku dan kehamilannya. Kalau ada orang yang nggak sengaja atau lalai sampai menyebabkan istriku jatuh lagi dan celaka, dia akan berhadapan sama aku. Siapapun orangnya. Loh, kamu kok ngomongnya kayak gitu sih, San? Nadine itu kan jatuh atas kesalahannya sendiri. Jangan nyalain orang dong. Aku tahu Tante nggak suka sama Nadine istriku. Aku juga nggak keberatan kalau Tante keluar dari rumah ini.